semuanya, kembali lagi kita akan menceritakan kelanjutan sinopsis Parineti yang tayang di ANTV. Sebelum itu silahkan subscribe dulu channel ini dulu agar kalian tidak ketinggalan video selanjutnya. Terima kasih. Episode kali ini diawali pada saat itu Neti menemui Daljit di penjara. Neti memberitahu Daljit bahwa dia datang ke sini bersama dengan Pami. Mendengar itu Daljit berkata jika dia tidak mau bertemu dengan ibunya. Neti berkata, aku juga sebenarnya ogah jika bersama dengan Pami, namun hal ini aku lakukan agar Sanju tidak marah kepadaku di saat aku bertemu denganmu, sehingga aku menjadikan Pami sebagai alasanku datang ke sini, dan tujuanku datang ke sini karena aku membutuhkan bantuanmu. Aku ingin kau membunuh Pari karena aku sudah berjanji akan menghabisinya dalam waktu 24 jam. Aku sangat muak kepadanya dan dia harus mati. Daljit berkata, aku bisa saja membantumu melakukan itu, namun apa yang bisa aku perbuat jika aku masih ditahan di sini? Neti berkata, justru ini adalah keuntungan besar bagi kita. Kau bisa merencanakan pembunuhan Pari dari sini dengan menyuruh anak buahmu yang melakukannya. Dengan cara ini kau akan bebas dari incaran polisi karena tidak ada yang menduga jika kaulah dibalik terbunuhnya Pari, dan yang paling utama, kalau kau berhasil membunuh Pari maka kau akan bebas menikahi Babli tanpa adanya Pari yang menghalangimu. Mendengar itu Daljit pun setuju, namun dia masih bingung bagaimana caranya menjalankan rencananya. Neti berkata, anak buahmu cukup banyak dan kau bisa memerintahkan mereka. Ingat Daljit, setelah kau berhasil menikahi Babli kehidupanmu akan jauh lebih bahagia serta kau akan semakin leluasa menyakiti Babli. Mendengar perkataan Neti, Daljit pun sangat bersemangat. Daljit berkata bahwa dia akan melakukannya dan Pari harus mati. Sementara di ruang tunggu Pami berkata kepada Gurinder bahwa dia akan menemui Daljit. Namun Gurinder yang takut jika nantinya Pami mendengar pembicaraannya Neti dengan Daljit. Gurinder menyuruh Pami bersabar dulu sampai Niti selesai menemui Daljit. Di sisi lain Sanju yang masih merasa kecewa gara-gara gagal bertemu dengan Parwati. Dia pun bergumam dan berkata, tadinya Parwati menyuruhku datang ke rumahnya, namun setelah aku datang kenapa dia malah sudah tertidur? Apa sebenarnya maksudnya Parwati? Kemudian Sanju berpikir jika Daima membohonginya, sehingga Sanju pun berkata bahwa dia akan menelepon Parwati untuk menanyakan hal itu. Dan ketika Sanju menelepon Parwati, ternyata Parwati telah berada di kantor polisi. Mendengar itu Sanju bertanya-tanya kenapa Daima membohonginya, namun Sanju juga merasa sangat bingung kenapa tiba-tiba Parwati berada di kantor polisi. Sanju berpikir akan pergi ke sana karena dia ingin tahu apa yang sedang dilakukan oleh Parwati. Sedangkan Pami sendiri langsung menyapa Parwati dan memberitahunya jika Pami ke sini karena dia ingin menemui Daljit. Namun sungguh sayang polisi yang itu malah berkata jika waktu besuk telah habis. Parwati memohon kepada polisi agar memberikan Pami waktu menemui Daljit walaupun hanya sebentar saja karena Pami ingin memberkati putranya. Mendengar perkataan Parwati, pada akhirnya polisi pun merasa kasihan sehingga dia memberikan Pami bertemu dengan Daljit 5 menit saja. Kemudian Pami langsung pergi ke selnya Daljit. Sementara Parwati yang masih teleponan dengan Sanju. Dia pun keluar kantor untuk berbicara. Neti yang berada di sana merasa sangat penasaran dengan siapa sebenarnya Parwati berbicara di telepon. Sehingga dengan itu Neti pun pergi menemui Parwati dan dengan tidak sopan Neti langsung saja merebut HP-nya Parwati dan berkata, kenapa Sanju meneleponmu dan ada apa di antara kalian berdua? Kau wanita yang tidak tahu diri dan apakah kau akan merebut Sanju dariku? Parwati berkata, aku tidak tahu kenapa Sanju meneleponku, namun jika kau berpikir aku ingin merebut Sanju darimu, sebaiknya kau tanyakan dulu apakah kau wanita yang tak tahu diri. Yang namanya merebut adalah ketika kita mengambil hak milik orang lain. Dan sedangkan Sanju sendiri milik siapa dan siapa yang tidak punya malu merebutnya. Mendengar itu Neti mana bisa paham walaupun sudah diberikan penjelasan. Neti tanpa rasa malu berkata, Sanju adalah milikku dan dia akan menikahiku. Namun kau adalah penjahat wanita yang sengaja masuk di kehidupan kami berdua. Dan kau memprovokasi Sanju untuk menjauh dariku. Kau adalah wanita murahan yang bisanya cuma merebut suami orang saja. Parwati langsung sekakmat Neti dan berkata, apakah aku tidak salah dengar ataukah memang kau sendiri yang memang sangat bodoh dan tidak punya rasa malu? Sekarang katakan kepadaku apakah aku yang telah merebut suami orang ataukah dirimu sendiri? Mendengar itu Neti langsung kena mental. Parwati lanjut berkata, pergilah dari hadapanku karena aku tidak sudi melihat wanita munafik sepertimu.
Dosamu sudah terlalu banyak namun kau tidak habis-habisnya melakukan keburukan. Secepatnya aku akan segera memberitahumu di mana tempat yang cocok bagi wanita busuk sepertimu. Namun yang namanya Nettie tetap saja keras kepala. Tanpa rasa malu Nettie kembali berkata, sebelum kau bisa menjalankan rencanamu aku yang lebih dahulu akan menghabisimu. Kau tidak akan bisa memasuki rumahku lagi dan kau tidak akan bisa merebut milikku karena kau akan segera lenyap dari muka bumi ini. Namun belum lama Nettie berkata seperti itu. Tiba-tiba saja Sanju datang ke sana dan bertanya apa yang terjadi. Dan pada saat itulah Parwati tidak mau berlama-lama lagi dan dia pun langsung membongkar kebusukannya Nettie. Parwati berkata, Tuan Bajwa, hari ini aku akan mengungkapkan kebohongan terbesar di dalam hidupnya Nettie. Dengar baik-baik Tuan Bajwa, ini adalah penjahat yang telah membunuh istrimu. Nettie adalah orang yang telah membunuh Pari. Mendengar itu Nettie langsung terkejut bukan main. Sementara Parwati langsung pergi dari sana. Sanju juga yang mendengar apa yang dikatakan oleh Parwati. Dia pun langsung menatap Nettie dengan kebencian penuh dan kekesalan. Nettie dengan ketakutan berkata, Sanju, aku mohon jangan percaya dengan perkataannya Parwati. Namun dengan kemarahan Sanju langsung saja berteriak dan berkata, diam kau biadab karena mulutmu selalu mengatakan kebohongan. Sekarang lebih baik kau katakan saja dengan jujur kepadaku apa alasanmu membunuh Pari. Mendengar itu dengan jantung yang hampir copot Nettie berkata Sanju. Namun belum sempat Nettie mengatakan apapun. Sanju kembali berteriak dan berkata jangan berbicara lagi karena mulutmu tidak akan pernah berhenti berdusta. Sekarang kau harus dijobloskan ke penjara dan polisi akan memukulimu sampai kau mengakui kejahatanmu kepada Pari. Dengan kemarahan Sanju langsung menyeret Nettie masuk ke kantor polisi. Namun Nettie memberontak dan berkata Sanju kau harus mendengarkan dulu penjelasanku. Sanju berkata, kau akan menjelaskan itu kepada polisi dan semua orang. Kau akui sendiri kebusukanmu kenapa kau sampai membunuh Pari. Nettie berkata Sanju apakah kau sudah gila? Bagaimana kau bisa sampai terpengaruh seperti itu oleh Parwati? Sedangkan Parwati adalah orang asing. Katakan Sanju dan jawab pertanyaanku ini. Dengan kemarahan Sanju berkata, kau yang harus menjawab pertanyaanku kenapa kau membunuh Pari. Pokoknya penjahat sepertimu harus mendekam di penjara dan polisi yang akan menanganimu. Mendengar itu Nettie langsung mengeluarkan jurus liciknya dan berkata Sanju kenapa kau mempercayai Parwati secara membabi buta seperti itu. Sedangkan kau baru saja mengenalnya, dia tidak ada di saat Pari meninggal dan dia tidak ada di sana di saat polisi mencari bukti penyebab kematiannya Pari. Sementara aku yang sudah sejak lama mengenalmu mencintaimu dan bahkan selalu ada ketika kau sedang putus asa namun tidak pernah kau percayai. Sanju berkata Nyonya Singgania adalah wanita yang realistis dan dia mengatakan sesuatu karena ada buktinya. Dan jika dia berani mengatakan semua ini berarti dia mempunyai bukti. Mendengar itu dengan sok berani dan keras Nettie berkata, Parwati telah membohongimu. Dia telah memperdayaimu untuk melawanku dan dia telah menuduhku tanpa menyertakan bukti apapun. Dan jika dia memang mempunyai bukti ayo kita bawa kasus ini ke kantor polisi. Aku siap menerima hukuman jika Parwati mempunyai bukti kalau aku yang telah membunuh Pari. Tolong gunakan akal sehatmu Sanju, apakah semudah itu kau akan ditipu oleh Parwati? Sanju berkata apakah kau mengira Parwati telah berbohong dan kamulah yang benar? Begitu Nettie berkata iya dia telah mengatakan kebohongan dan dia sengaja melakukan ini karena dia sangat membenciku bahkan dengan sengaja dia menghancurkan hubungan kita dan dia telah berhasil menggagalkan pernikahan kita. Dia telah benar-benar berhasil masuk di antara hubungan kita dan hasilnya sikapmu seketika itu langsung berubah kepadaku. Kau meremehkan aku, menganggap aku hina dan bahkan kau selalu menginjak-injak harga diriku. Mendengar itu Sanju langsung terdiam seperti orang yang sudah terkena hasutan saktinya Nettie. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa pada video selanjutnya.